Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh kembali menjalani kehidupan kita, mungkin rutinitas kita yang sudah biasa kita lakukan. Tapi percayalah bahwa hari ini juga ada banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kita agar kita terus menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Terus punya ketulusan. Ketulusan itu bicara soal bagaimana kita mampu merelakan hal-hal yang di luar kapasitas dan harapan kita, tapi harus terjadi dan kita bisa menerimanya dengan ketulusan. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu, berharap tanpa ada pamrih adalah bagian dari ketulusan. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 193, Aku Hendak Tetap Berhati Tulus. NKB 193, Aku Hendak Tetap Berhati Tulus, kita pujikan bersama-sama bait pertama dan yang kedua. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa karena ku tahu rintangan kanannya. Karena ku tahu rintangan kanannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa menjadi orang yang tulus itu adalah satu hal yang harus kami miliki. Karena kami hidup tidak sendiri, kami hidup harus berbagi, kami hidup harus mungkin tersakiti, tapi kami percaya bahwa kerendahan hati harus kami miliki. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan, mampukan kami agar boleh mengerti, terlebih memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Ulangan 26 ayat 12 sampai yang ke-15. Ulangan 26 ayat 12 sampai 15, Ulangan 26 ayat 12 sampai 15. Dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Anamnesis. Anamnesis adalah salah satu istilah dalam dunia teologi, adalah ketika Bapak Ibu Saudara pernah mengalami gini nggak ya? Dulu pernah dibantu sama Tuhan, ditolong. Terus 10 tahun setelahnya ada kejadian, terus ingat, sama persis nih kayak dulu waktu saya ditolong Tuhan. Duh, Tuhan baik banget ya. Nah,
Jadi ketika kita mengingat kembali dan merasakan perasaannya ketika dulu ditolong Tuhan, entah mungkin waktu lagi sakit, waktu masalah ketika usaha, tiba-tiba Tuhan tolong dengan cara yang ajaib lewat orang yang bahkan di luar dugaan kita, itu namanya anamnesis. Kalau di Kristen, salah satunya perjamuan kudus adalah bagian dari anamnesis, mengingat kembali pengorbanan Tuhan, perasaannya, suasananya. Nah, anamnesis ini adalah bagian dari cara kita beriman untuk melihat dan terlibat juga dalam perasaan yang terjadi di masa lampau. Kejadiannya sudah dulu, kita nggak lihat langsung Tuhan, kita nggak lihat langsung kejadian-kejadian Alkitab, tapi kita bisa bukan cuma membaca atau mentaati aturannya, tapi merasakan perasaan yang terjadi pada saat itu, berempati dengan kejadian di masa lampau. Nah, itu namanya anamnesis. Nah, di dalam bacaan kita, umat Israel diminta untuk anamnesis, untuk mengingat semua perbuatan tangan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir. Turun-temurun mereka dipelihara, setiap kali mereka ditolong. Sehingga ketika mereka ingat itu, mereka juga harus tahu berterima kasih. Salah satu cara berterima kasihnya adalah dengan persembahan persepuluhan maupun persembahan hasil panen atau persembahan apapun. Rasa syukur itu untuk mengingatkan bahwa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dia rasakan, dan dia berikan juga bukan cuma buat orang Lewi atau buat Bait Allah, tapi ke orang asing, anak yatim, janda, orang-orang yang memang tidak bisa berjuang sendiri. Nah, dari peristiwa orang Israel melakukan persepuluhan karena mengingat kebaikan Tuhan atau anamnesis itu, kita bisa pelajari dari nas ini satu. Mengingat tentang masa lalu itu bagian yang baik dalam kita beriman. Supaya kalau ke depan ada masalah, kita nggak takut, kita tidak goyah. Tetap jalan, dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan hal baik dan pertolongannya di masa-masa mendatang. Kedua, salah satu respon dari anamnesis mengingat kembali itu juga adalah mengucap syukur dengan persembahan. Sehingga persembahan itu jangan dilihat hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk kebutuhan kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita memberikan persembahan bukan hanya ke gereja, tetapi kita terutama juga membantu orang-orang yang kurang mampu, membantu orang-orang yang bahkan kita nggak kenal, membantu orang-orang yang memang butuh pertolongan. Mungkin dia keadaannya mampu, bukan tidak mampu sama sekali. Dan yang kita berikan nggak cuma uang kok, yang bisa kita berikan juga perhatian, keberadaan kita untuk menjadi sahabatnya, keberadaan kita juga untuk menolong kehidupan dan keluarganya. Sehingga biarlah melalui anamnesis ini kita sama-sama belajar bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan, mensyukurinya, dan menolong orang-orang di sekitar kita. Tuhan mampukan kita untuk beranamnesis hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang anamnesis dari peristiwa persepuluhan dan pemberian ungkapan syukur dari hasil panen pertama umat Israel. Kami belajar bahwa memberikan persembahan itu bicara soal bagaimana kami mengingat kebaikan Tuhan. Dan biarlah melalui anamnesis kami menjadi belajar untuk terus percaya, beriman, berjalan ke depan, tidak takut, tidak bimbang. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang sudah kami lewati, dan kami juga menolong orang lain. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.